Lanjut lagi ke tahun 2023. Lagi-lagi Niki menikah untuk yang keempat kalinya pada tahun 2023. Tetapi sayangnya baru. Hai cerita sahabat, selamat datang di channel Elia Dara. Aku datang lagi nih. Dan kali ini lagi-lagi aku akan membawakan sebuah biografi singkat. Dan biografi singkat kali ini yaitu tentang seorang aktris yang saat ini tengah memperjuangkan nama baik dan keselamatan masa depan putrinya. Siapa lagi kalau bukan seorang Nikita Mirzani. Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya, kalian jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Oke, bala kaban balamnya di. Boh, kita nonton video aku. Nikita Mirzani Mawardi atau yang biasa dikenal sebagai Nikita Mirzani atau Nikmir atau Nyai. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 17 Maret tahun 1986. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Mawardi dan Ibu Jolehah. Tetapi sayangnya kedua orang tuanya itu sudah meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia pada tahun 2009, sedangkan ayahnya meninggal dunia pada tahun 2014. Dan ternyata nih ya, Nikita Mirzani ini berasal dari keluarga yang cukup berada loh. Diketahui ternyata mendiang ayahnya itu pernah menjabat sebagai direktur di sebuah perusahaan di Krakatau Steel. Hebat ya? Dan di masa kecilnya, Niki ini merupakan sosok yang cukup pendiam, berbeda dengan dia sekarang yang cukup ramah. Bukan cukup ramah lagi sih, emang ramah orangnya. Walaupun aku belum pernah ketemu ya. Tetapi Niki ini memang orang ramah dan juga mudah bergaul. Temannya ada di mana-mana gitu loh. Dan dia juga pernah menjadi santriwati di sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Gontor Ngawi, Jawa Timur. Tetapi sayangnya dia tidak menyelesaikan pendidikannya di ponpes tersebut setelah belajar kurang lebih selama 2 tahun 6 bulan. Dan ternyata juga dia juga pernah bekerja di sebuah perusahaan batubara sebagai sekretaris. Hebat ya? Dan diketahui Nikita Mirzani ini mengawali karirnya pada saat ia mengikuti acara pencarian jodoh Take Me Out Indonesia pada tahun 2010. Siapa sangka setelah ia mengikuti acara tersebut, ia pun mulai mendapatkan tawaran menjadi seorang model, menjadi model gitu ya. Dan mungkin karena wajahnya yang rupawan, bodinya seksi, plus dia juga punya bakat acting gitu ya, dia pun mulai mendapatkan tawaran acting walaupun hanya sebagai pemeran figuran. Dan karena kegigihan Nikita Mirzani itu dalam berakting, dalam bekerja gitu kan, dia pun mulai mendapatkan tawaran acting di berbagai macam film. Dan pada tahun 2016 dia pernah membintangi sampai 6 film dalam setahun loh. Dan film-film yang pernah dia bintangi itu berbagai macam genre, dari komedi, horor hingga romansa. Kok hingga sih? Hingga romansa. Dan mengenai kehidupan pribadinya, Nikita Mirzani ini merupakan seorang ibu tunggal dengan 3 orang anak dari pernikahan yang berbeda-beda. Diketahui ternyata Niki itu pernah menikah sebanyak 4 kali, tetapi sayangnya semua pernikahannya itu kandas dan berakhir dengan perceraian. Dan walaupun ketiga anaknya itu dari ayah yang berbeda-beda gitu ya, tetapi ketiga anaknya itu ya seperti saudara kandung gitu. Mereka berhubungan seperti saudara kandung, mereka akur-akur aja, baik-baik aja gitu ya. Layaknya saudara kandung, tidak seperti anak yang berbeda ayah gitu ya. Karena semua anaknya itu, ketiga anaknya itu ya, semuanya dirawat oleh, diasuh oleh Nikita Mirzani. Hebat ya Nikita Mirzani itu, walaupun dia seorang ibu tunggal gitu ya, tetapi dia bisa mengurus, merawat, dan membesarkan ketiga anaknya itu dengan baik. Dan saat ini Niki itu tengah memperjuangkan nama baik dan keselamatan masa depan putrinya. Semoga lah ya kasus ini segera berakhir dan semoga keadilan bisa dicapai, bisa didapat dengan seadil-adilnya. Amin.
Dan mengenai kehidupan pernikahannya, diketahui Nicky itu menikah untuk pertama kalinya itu yaitu pada tahun 2006. Tetapi untuk pernikahan pertamanya itu memang tidak disorot oleh publik karena kan pada saat itu Nicky itu belum menjadi public figure. Diketahui ternyata Nicky itu menikah dengan seorang pria yang bernama Naseru pada tahun 2006, tetapi mereka memutuskan untuk bercerai pada tahun 2007. Dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai seorang putri cantik yang diberi nama Laura Meizani Arsi atau yang biasa dipanggil dengan Loli. Lanjut lagi pada tahun 2013, Nicky itu menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang pria berkebangsaan Selandia Baru yang bernama Sajat Ukra. Tetapi sayangnya pernikahan mereka itu lagi-lagi kandas dan berakhir pada tahun 2015. Mereka pun memutuskan untuk bercerai. Dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Aska Rakila Ukra. Lalu lanjut lagi ke tahun 2018, Nicky menikah untuk yang ketiga kalinya dengan seorang pria yang bernama Dipo Latif. Tetapi sayangnya pernikahan mereka itu juga baru seumur jagung. Menikah 2018, mereka memutuskan bercerai pada tahun 2019. Dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai lagi seorang anak yang bernama Arkana Mawardi. Lanjut lagi ke tahun 2023. Lagi-lagi Nicky menikah untuk yang keempat kalinya pada tahun 2023. Tetapi sayangnya baru beberapa bulan saja mereka menikah, mereka lagi-lagi memutuskan untuk bercerai pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2023. Miris ya, semua pernikahannya itu hanya seumur jagung, menikah lagi, cerai lagi. Sedih ya? Nah, karena kehidupan pernikahannya itu yang selalu seumur jagung, nikah lagi, cerai lagi gitu ya. Nikita Mirzani pun dikenal sebagai seorang artis yang kehidupan pernikahannya penuh dengan kontroversi. Dan selain itu, dia juga sering terlibat dengan kasus hukum. Tetapi loh ya, terlepas dari berbagai kontroversinya gitu ya, Nicky juga dikenal sebagai seorang artis yang ringan tangan karena dia suka membantu, suka menolong gitu ya teman-teman yang kesulitan. Dia juga tidak segan-segan untuk berdonasi loh untuk orang-orang yang kesulitan. Dan selain itu dia juga dikenal sebagai seorang wanita, seorang ibu yang tangguh, yang kuat, yang mandiri dan juga penyayang. Dan kini Nikita Mirzani dikenal sebagai seorang aktris, model, presenter, penyanyi, dan juga pengusaha sukses. Hebat ya? Oke deh, itulah biografi singkat tentang seorang Nikita Mirzani. Dan sini aku benar-benar memohon maaf yang sebesar-besarnya nih kalau misalnya dalam penyampaianku ini ada yang kurang, ada yang salah gitu ya. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon kalian tambahkan. Kalau ada yang salah, mohon kalian perbaiki di kolom komentar ya. Oke deh, bala kaban bala menyadi. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Sampai jumpa di video aku selanjutnya sob. Bye bye.